Dikabarkan, keluarga Ye, konglomerat terkemuka di Longguo, bangkrut. Kepala keluarga Ye, Ye Langhua, di penjara. Putri keluarga Ye dikhawatirkan akan bercerai. Yesa, perusahaan Ye kalian sudah bangkrut. Kamu sekarang tidak pantas untuk anakku. Cepat ceraikan dia. Beri jalan untuk Yao Yao. Apa? Yan Yao Yao adalah sahabat terbaik. Hunting tidak akan melakukan ini. Kamu pikir Hunting masih menyukaimu? Sudah 3 tahun menikah, tapi tidak bisa punya anak. Keluarga Huo kami tidak butuh ayam yang tidak bisa bertelur. Aku tidak percaya. Aku ingin Hunting mengatakannya sendiri. Jika kamu berani mengangkat telepon, jangan anggap aku sebagai ayahmu. Jika kamu menceraikan Yesa dan menikah dengan keluarga Qian, aku bisa mempertimbangkan untuk mencabut tuntutan tambahan terhadap grup Ye. Jika tidak, biarkan ayah mertuamu, Ye Langhua, mendekam di penjara. Bukankah kamu tidak menyukai Yesa? Sekarang aku sudah mendukungmu untuk bercerai. Kenapa kamu masih melawanku? Keluarga Yesa sedang dalam masalah sekarang. Aku tidak bisa memperburuk keadaan. Lagi pula, suka atau tidak suka dia, itu urusanku. Halo. Pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Bagaimana? Sudah menyerah kan? Kita cerai saja. Apa maksudmu? Jangan main-main lagi. Bisa tidak? Dulu, aku memanfaatkan kekuasaan keluarga Ye untuk memaksamu menikah. Sekarang, keluargaku hancur. Ayahku di penjara. Bukankah ini persis seperti yang kau inginkan? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Dulu saat menikah, kau tidak mau minum anggur pengantin itu. Sekarang kita cerai. Kau seharusnya mau bersulang denganku. Anggap saja merayakannya. Dulu tidak minum. Sekarang juga tidak perlu minum. Sudah 3 tahun. Permintaan kecil ini saja tidak bisa kau penuhi. Apa kau menaruh obat di anggur ini? Huo Hunting, aku, Yesa, selalu menjadi orang seperti ini. Huo Hunting, aku akan segera pergi ke luar negeri. Sebelum itu, biarkan aku benar-benar memilikimu sekali saja. Tuan Huo, kemampuanmu lumayan. Ini 1000 untuk tip. Kita tidak akan bertemu lagi. Yesa. Meskipun kau lari sampai ke ujung dunia, aku akan tetap menyeretmu kembali. Tuan Huo, anak ini adalah paket kiriman untuk Anda. Apa? Kami sudah memeriksa rekaman CCTV. Nyonya meninggalkan Tuan Muda lalu pergi begitu saja. Ini juga ada sepucuk surat untuk Anda. Ayah anak-anak, kau saja yang mengurus anak ini. Aku mau ke luar negeri mencari cinta sejati. Beraninya, dia mengkhianatiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak kurang satu pun. Kali ini kita kembali ke negara ini. Apa tujuan kita? Mencari kakak. Menyelamatkan kakek. Kalian semua tidak boleh membuat masalah, ya? Oke, kita berangkat. Huo Hunting. Baru saja kembali ke negara ini. Sudah bertemu 2 orang sialan ini. Untungnya aku sudah siap. Kami gawat, Yuyue kabur sendiri. Bajuku. Anak liar dari mana ini? Yuyu, kau tidak apa-apa. Ini adalah AE edisi terbatas. Kalau kotor, apa aku bisa menggantinya? Hanya sehelai baju saja. Kau tega sekali pada seorang anak kecil. Yesa, kenapa dia ada di sini? Cuma sepotong baju. Kamu tahu baju Nona Qian ini harganya berapa? Meski kamu jual seluruh keluargamu, tetap tidak akan bisa menggantinya. Kau. Kamu siapa? Kalau bicara ya, bicara saja. Kenapa harus main tangan? Kalau bajumu kotor, aku akan ganti rugi. Maaf, tunanganku salah orang. Sayang-sayangku, ayo kita pergi.
Yesa, kali ini aku tidak akan kalah lagi darimu. Nona Ye, selamat datang di Huoshi Media. Jika tidak ada masalah sekarang, Anda bisa menandatangani kontraknya. Direktur Wang, saya datang untuk wawancara sebagai desainer. Kenapa di kontrak ini tertulis penasihat eksklusif Qian Yao Yao? Nona Qian adalah artis paling populer di grup kami. Di masa depan, dia juga akan menjadi Nyonya Huoshi. Kalau bukan karena dia secara khusus menyukai desainmu, mungkin kamu tidak akan mendapat kehormatan ini. Kehormatannya itu, saya tidak sanggup menerimanya. Pekerjaan ini tidak cocok untuk saya. Kamu harus pikirkan baik-baik. Kesempatan sebagus ini kesempatan langka. Aku berbaik hati mengasihanimu, memberimu sesuap nasi. Jangan tidak tahu diri. Qian Yao Yao, kau benar-benar takut padaku, ya? Kasihan sekali kau. Jauh-jauh datang hanya untuk berteriak padaku. Aku takut padamu. Jauh-jauh datang hanya untuk berteriak padaku. Aku takut padamu? Jelas-jelas kau yang masih menginginkan Hunting, ingin terus mengganggunya. Aku dan Hunting akan segera bertunangan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Qian Yao Yao, kau benar-benar menyedihkan. Dulu ayahmu mengambil bisnis yang tidak diinginkan ayahku. Sekarang kau mengambil pria yang tidak kuinginkan. Kau? Nona Qian, cepat bangun. Gawat, Nona Qian. Sistem perusahaan diretas. Semua data internal bocor. Kau tunggu saja. Siapa juga yang mau menunggumu? Mau lari kemana? Huo Hunting, jangan terlalu perhitungan. Aku kan cuma pernah tidur denganmu. Banyak bicara. Gawat, Mami dalam bahaya. Cepat selamatkan Mami. Siapa cewek ini? Pak Huo sampai menggendongnya sendiri. Malu-maluin banget. Pak Huo, para petinggi perusahaan. Masalah perut tak serahkan padamu. Aku ada urusan yang lebih penting sekarang. Nanti langsung laporkan hasilnya. Kalian dengar kan? Dia itu Pak Huo. Urusan yang lebih penting. Menurut kalian, Dia dan Nona Qian, siapa yang akan jadi Nyonya Huo yang sebenarnya? Kenapa masih belum kerja? Ayo. Huo Hunting, kamu gila ya? Sakit tahu. coba saja lari lagi. Kenapa? Apa Pak Huo tidak terima karena aku sudah menidurinya sekali? Tidak bisa main-main lagi? Kau sebut ini main-main. Lihat ekspresi Pak Huo. Apa mau coba lagi? Kalau ku bilang iya, Kamu kan sebentar lagi mau menikah. Masih saja genit dengan mantan istri. Memang benar, istri tidak sebaik selir. Selir tidak sebaik hasil curian. mulutmu boleh keras, tapi itu tidak berguna. Kalau berani, cium aku. Kamu? Cium ya, cium aja. Sudah tidur bareng juga. Siapa takut? Sayang, cepat tolong. Kamu gila ya? Kalau kamu sudah menemukan orang di luar negeri, kenapa kamu masih kembali? Kembali untuk menemui anak kandung yang kamu tinggalkan? Sudah lahir? Sudah lahir? Selamat Nona Ye. 10 bayi sekaligus. Ibu dan bayi selamat. Sungguh sebuah keajaiban. Tidak beres. Bayi pertama punya penyakit bawaan, gagal napas. Apa? Sekarang membicarakan ini juga tidak ada gunanya. Aku hanya ingin tahu, apa dia baik-baik saja? Kamu tidak punya hak untuk bertanya. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pantas menemuinya? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Huo lagi. Permisi. Aku tidak menyuruhmu pergi. Tuan Huo, Departemen Teknis. Angin dari mana ini? Besar sekali, mata jadi kelilipan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ada apa? Pak Huo, saya benar-benar tidak melihat apa-apa. Saya bersumpah, angin dan debunya sangat kencang. Saya serius. Pak Huo, Departemen Teknis bermasalah. Departemen Teknis tidak bisa menyelesaikannya. Jadi, saya mencari bantuan.
Aku akan membantumu mengatasi peretas itu. Kali ini kamu mau apa? Aku ingin tahu, di mana Mama? Dia sudah tidak menginginkanmu. Untuk apa kamu mencarinya lagi? Dia sudah tidak menginginkanmu. Untuk apa kamu mencarinya lagi? Jangan salah paham, aku hanya ingin secara langsung memutuskan hubungan dengannya. Dayang, Baiklah, aku setuju. Aku akan menemukan wanita tak tahu diri itu. Lalu aku akan membiarkanmu memutuskan hubungan dengannya secara langsung. biarkan aku bicara dengan Sayang. Sayang Cincin, aku akan mengantarmu mencari ayah, ya? Ayah, cepat bawa pergi wanita pengganggu ini. Kamu dengar sendiri kan? Chen Chen tidak menginginkan ibu yang tak tahu diri sepertimu. Ayah, yang suka main perempuan sepertimu juga tidak lebih baik. Lagian, apa kau tidak dengar Chen bilang ingin bertemu denganku? Siapa ibunya? Aku yang memutuskan. Kau tidak akan pernah punya kesempatan bertemu dengannya seumur hidupmu. Wah, Henting, biarkan aku keluar. Sayang, Mama jangan takut, aku akan membukakan pintu untuk Mama sekarang. Tidak bagus, Siang. Seseorang merusak seranganmu. Bagus. Apa serunya mengalahkan sekelompok pemula? Apa serunya? Biarkan aku menghadapinya. Berhasil. Terima kasih sayang. Mama akan segera pulang. Mama, orang yang baru saja mengunci Mama, apakah itu Papa? Dia bukan papa. Dia musuh kita. Sudah lama tidak bertemu lawan. Menarik juga. dasar sampah. Untuk apa Hua Group mempekerjakan kalian? Masalah sekecil ini saja tidak bisa diurus. Kenapa kau di sini? Henting, aku dengar ada masalah di departemen teknis. Aku sengaja menunggumu di sini. Mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur mereka. Chen Chen tidak menyukaimu. Jangan ganggu dia lagi di depannya. Hunting, tapi kita akan segera bertunangan kan? Liang Hao, antar tamu ini keluar. Nona Qian, Menang. Lawan cukup hebat, tapi aku tetap lebih unggul. Ini alamat IP peretasnya. Kapan kamu akan membawaku menemui wanita itu? Ayah juga tidak tahu dia di mana. Nanti kalau sudah ketemu, ayah akan membawamu menemuinya. Ya? Kakak, kamu menang. Kami seimbang. Dia bilang namanya Huo Mingchen. Dia juga mengajakku main nanti. Benarkah? Kalau begitu aku ikut denganmu. Aku akan melindungimu. Mami, Sayang-sayangku, Mami tidak enak badan? Mami, apa paman jahat itu mengganggumu lagi? Kami akan membalaskan dendamu. tidak. Mami hanya terlalu lelah. Istirahat sebentar juga akan baik-baik saja. Ada kalian di sini? Siapa yang berani mengganggu Mami? Di mana dia? Apa dia bisa terbang? Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kunci pintar. Rekaman CCTV-nya dirusak. Nona Ye tidak tahu bagaimana dia pergi. Saat dia datang wawancara desainer, dia meninggalkan alamat dan nomor telepon. Taman Xijing. Yesa lagi. Yesa. Gawat Pak Huo, Tuan Muda Kecil menghilang. Apa? Cincin menghilang? Ada apa ini? Tuan Muda Kecil tadi baik-baik saja, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Cari dia. Kalau tidak ketemu, besok kamu tidak usah datang lagi. Mami, kenapa Mami terburu-buru? Ada apa? Aku tidak boleh membiarkan Hua Hunting tahu tentang keberadaan anak-anak lain. Kalau tidak, dia pasti akan merebut anak-anak dariku. Eryang, segera ajak adik-adikmu berkemas. Setelah Mami kembali, kita akan segera pergi dari sini. Mami tegang sekali. Apa paman jahat yang memenjarakan Mami itu sudah menemukan alamat IP kita dan datang kemari? Tapi, bagaimana paman jahat itu bisa tahu alamat IP kita? Yang tahu alamat kita hanya Huo Mingchen. Aku menganggapnya teman, tapi ternyata dia satu komplotan sama paman jahat itu. Ayo,
Kita bereskan dia sekarang juga. Betul sekali. Huo Mingchen, beraninya kamu membocorkan alamat rumahku. Kalian mau memukulku? Ayo, serang saja bersama. Sok jagoan juga kamu. Kenapa kamu tidak melawan? Aku biarkan kalian melampiaskan kemarahan. Kita impas. Dia sudah menyerah. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Kalau Mama tahu kita berkelahi, pasti dia akan khawatir. Mama kalian sangat menyayangi kalian ya? Tentu saja. Di dunia ini, semua mama menyayangi anak-anaknya. Kenapa mamaku tidak menyayangiku? Tunggu. Kamu sengaja datang ke sini mencari kami? Aku tahu aku salah membocorkan alamat kalian. Aku ingin minta maaf. Tidak akan ada lain kali. Aku pulang dulu, nanti papa khawatir. Ini di mana? Dia sangat mirip Huo Hanting. Mungkinkah dia Chen-Chenku? Kakak, bagaimana jalan ke timur? Kamu tersesat? Iya, bisakah kakak mengantarku pulang? Bolehkah aku memelukmu? Terserah. Aku sudah sampai. Keluarga Huo. Dia memang matahariku. Terima kasih untuk hari ini. Yesa. Ternyata benar kamu. Liang Hao, bawa Tuan Muda pergi dulu. Baik. Tuan Muda, ayo pulang denganku. Tunggu. Lepaskan aku. Sekarang juga, tinggalkan kota ini. Jangan pernah kembali lagi. Huo Hanting, apa hakmu? Kau pikir kau siapa, Tuhan? Kalau tidak, aku akan menangkap kekasih kecilmu itu kembali. Belum pergi juga. Pria yang kucintai bertahun-tahun ini hanya menganggapku musuh. Aku benar-benar gagal. Bagaimana aku bisa membawa Chen-Chenku pergi? Apa Chen-Chen sudah tahu kalau Yesa adalah ibunya? Chen-Chen, bagaimana menurutmu wanita tadi? Wanita itu tidak cocok untukmu. Apa? Wanita itu tidak cocok untukmu. Dia mudah sekali dipermainkan oleh anak kecil sepertiku. Berani-beraninya dia pergi ke rumah orang lain tanpa persiapan. Bodoh sekali. Apa aku salah paham pada Yesa? Yesa. Huo Hanting, mau apa kamu ikut ke sini? Ini soal Chen-Chen. Aku sudah salah paham padamu. Presdir Huo sudah minta maaf. Aku tidak salah lihat kan? Perhatikan sikapmu. Kamu bukan suamiku lagi. Tidak berhak menuntutku bersikap baik padamu. Yang kupedulikan hanya Chen-Chen. Kalau dulu kau meninggalkannya, kau tidak punya alasan untuk mendekatinya lagi. Meski sudah cerai, aku punya hak kunjungan yang sah. Dulu saat kau meninggalkan Chen-Chen dan bersenang-senang ke luar negeri dengan kekasihmu, kau seharusnya sudah tahu akan ada hari ini. Huo Hanting, jangan keterlaluan. Kau tahu apa yang kualami saat melahirkan Chen-Chen dulu? Apa yang harus kulakukan agar kau mau membiarkanku bertemu anakku? Aku menyesal. Chen-Chen adalah darah dagingku. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Kau hanya menyesali hal ini. Apa? Kau tidak menyesal sudah membiusku? Bagaimanapun, dia, Ibu Chen-Chen. Bertemu dengannya bukan tidak mungkin. Mama! Sayang, jangan bicara sembarangan dengan orang asing. Pulang dan tunggu mama di rumah. Sepertinya seumuran Chen-Chen. Apa dia tahu? Kamu ini memang tidak bisa diam ya. Begitu keluar negeri, langsung sama kekasih gelapmu, pergi bikin anak. Memangnya kenapa? Aku sudah bilang aku mau mencari cinta sejati. Aku tidak mungkin terus-terusan bergantung padamu. Pohon bengkok ini, sampai mati, kan? Dia bilang dia mencintaiku, tapi malah pergi mencari pria lain.
Padahal aku masih memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa bertemu Chen Chen. Ingat kata-katamu. Cepat pergi dari sini. Untung saja anak-anak lain tidak ketahuan. Chen Chen, lihat, mamiku cantik sekali kan? Tidak kusangka wanita bodoh ini ternyata ibu dari Siang. Mami membawa kami pulang ke negara ini untuk mencari kakak sulungku. Ini informasi tentang kakak sulungku. Kamu punya banyak koneksi, tolong bantu kami mencarinya. Baik. Kakak sulung mereka ternyata ulang tahunnya sama denganku. Jam berapa ini? Belum tidur juga. Tidak bisa tidur. Mimpi buruk? Mimpi buruk apa? Aku mimpi dimarahi anak-anak. Dibilang anak liar tanpa ibu. Mereka semua punya mami yang memeluk mereka. Tapi aku hanya punya pelayan di sisiku. Aku tahu kamu terus membohongiku. Kamu sama sekali tidak ingin aku tahu tentang wanita itu. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa sendiri. Apa aku benar-benar salah? Chen Chen, ayah janji padamu. Besok ayah akan mengantarmu menemuinya, ya? Benarkah? Benar. Wah, Hunting. Apa kamu tidak punya pekerjaan lain seharian? Mau menelponku lagi untuk menyuruhku pergi? Sepertinya kamu tidak mau menjemput Chen Chen pulang sekolah besok. Tentu saja tidak mau. Apa? Kamu mengizinkanku bertemu Chen Chen? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya malas mencari wanita lain untuk berpura-pura jadi ibunya. Nanti kamu harus memutuskan hubungan dengannya secara langsung. Aku akan menjemput Chen Chen besok. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa sebagai ibunya menjemput Chen Chen. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak sopan. Hunting. Sudah selarut ini. Kenapa kamu kemari? Hunting, aku ini tunanganmu. Kenapa kamu harus selalu menolakku? Malam ini biarkan aku menemanimu ya. Pertunangan ini adalah keinginan keluarga. Aku tidak setuju. Apa kamu masih memikirkan Yesa? Apa bagusnya dia? Dulu dia mengkhianatimu dan kawin lari dengan orang lain. Apa kamu tidak bisa melihatku? Aku hanya berharap aku sendiri tidak perlu lagi mengalami pernikahan tanpa cinta lagi. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan datang ke sini. Ini semua salah Yesa. Kalau Hunting tahu Yesa punya 9 anak lagi, aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Aku harus, sebelum dia kembali, menguasai hati Chen Chen. Hari ini aku bisa bertemu kakak sulung. Tidak sabar. Yesa, kenapa kamu di sini? Apa kamu mau mencoba mendekati Chen Chen dan berbaikan dengan Hunting? Hunting sekarang sangat membencimu. Muka tembok macam apa? Kamu sampai berani berdiri di depannya? Cepat pergi dari sini. Lalu, kenapa kamu panik? Kamu... Yesa, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Hentikan. Yesa. Apa yang mau kamu lakukan? Hunting. Aku selalu menganggap Yesa sebagai sahabat baikku, tapi dia... Qian Yao Yao, jangan sembarangan mengaku kerabat. Ibuku cuma melahirkan aku satu-satunya. Tamparan ini memang kamu cari sendiri. Yesa, kamu mengkhianati Hunting dan kabur dengan pria lain. Muka tembok macam apa kamu sampai berani menyalahkanku? Hanya karena kamu merebut posisiku. Terlalu bersemangat jadi pelakor. Cukup. Kenapa? Mau membela Nyonya Huomu itu? Jangan lupa untuk apa kau datang hari ini. Hunting? Qian Yao Yao, sadari posisimu. Jangan sampai aku melihatmu mendekati Chen Chen lagi. Ayah Chen Chen adalah ayah kita. Kalau begitu Chen Chen bukankah dia kakak tertua kita? Chen Chen keluar. Ayah. Kenapa harus dia? Berarti aku adalah kakak tertua yang dicari Siang dan yang lain. Chen Chen, aku... Rasakan. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Karena dulu meninggalkan Chen Chen dan bersenang-senang sendiri. Ayah, kenapa ayah membawa tante polos dan manis ini ke sini? Chen Chen tidak mengenaliku. Sudahlah, sudah terlanjur. Chen Chen, dia adalah... Ayah, aku lelah. Kita pulang saja ya. Kau sudah lihat sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Chen Chen yang tidak mau bertemu denganmu. Chen Chen.
Maafkan aku. Mami pasti sedih sekali sekarang. Kita pulang, lalu kita cari cara untuk menghibur Mami. Kenapa kakak tidak mau mengakui Mami? Mami selalu memikirkan kakak. Dia tidak boleh begitu pada Mami. Aku dan kakak sangat dekat. Kalau dia tahu hubungan kita, dia pasti akan langsung mengakui Mami. Aku akan menemuinya sekarang. Dia tahu semuanya. Kenapa dia melakukan ini? Aku rasa dia hanya ingin bersama papa yang kaya dan tidak mau mengakui Mami. Mungkin kakak punya alasan tersembunyi. Alasan tersembunyi apa? Kakak ini. Aku tidak mau mengakuinya lagi. Mulai sekarang, akulah kakak. Sayang-sayangku. Berkemaslah. Kita akan keluar negeri sekarang juga. Mami tidak mau mencari kakak lagi. Kakak kalian tidak bisa ditemukan lagi. Kalau tidak bisa ditemukan, ya sudah, tidak usah. Mami punya kami 9 anak. Itu sudah cukup. Tapi kakak adalah keluarga kita, Mami. Mami pernah bilang, tidak akan meninggalkan salah satu dari kami. Kamu benar. Kalian semua adalah harta Mami. Mami tidak akan meninggalkan salah satu dari kalian. Aku harus membawa Dayang kembali. Keluarga kita berkumpul bersama. Kamu bahkan tidak mau mengakui Mama. Kenapa masih datang mencari kami? Sama-sama dilahirkan Mama. Kenapa harus melahirkanku, lalu meninggalkanku pada Papa? Tidak menginginkanku lagi? Cinta yang datang terlambat itu tidak ada harganya. Dari mana kamu belajar kata-kata seperti itu? Mama bukan orang seperti itu. Dia membawa kami pulang kali ini, khusus untuk mencarimu. Mama pasti punya alasan tersembunyi. Kami akan membantumu mencari tahu kebenaran yang terjadi dulu. Beginikah rasanya punya keluarga? Jadi, kamu mau mengakui Mama atau tidak? Beri aku sedikit waktu, bisa? Kakakku sayang, kalau kamu terus menunggu, Mama dan Ayah Tiri akan punya anak ke-11. Kami tidak akan pergi. Kita akan bersatu kembali. Baiklah, aku akui kamu sebagai kakak. Sekarang aku akan memperkenalkanmu tentang adik-adik yang lain. Aku kakak kedua. Siang sudah kamu kenal? Dia anak keempat. Yu Yue adalah adik bungsu kami. Selain mereka, kamu masih punya 6 adik laki-laki. Kami adalah 10 kembar. Ternyata aku punya banyak adik ya. Kita harus bersama-sama membuat papa dan mama rujuk. Tapi papamu, mami kita, bagaimana kalau dia tidak mau menikah? Aku punya cara. Oke, kita lakukan saja seperti katamu. Sasa, sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih secantik dulu. Kita berhasil. Siang, kamu pintar banget. Kalian pernah nonton drama pendek? Kalau pemeran utamanya bertemu saingan cinta, dia akan sadar betapa dia mencintai pemeran wanita. Sekarang kita bisa mencarikan Mami pemeran pria kedua yang penuh perasaan. Wah, Om ini ganteng banget. Jauh lebih baik daripada papa yang galak itu. Bagaimana kalau kita biarkan dia jadi papa baru kita? Yui, jangan genit begitu. Siang, kirim fotonya ke kakak, biar papa cemburu. Dengan begitu, kakak akan kembali berkumpul dengan kita. Mami tidak bisa mengambil papa dan om ganteng itu sekaligus. Papa tidak akan cemburu kok. Kalau dia melihat fotonya, bisa-bisa dia mengusir Mami. Nanti aku tidak bisa bertemu Mami lagi. Kakak. Kamu sudah kasih fotonya ke Papa? Adik, dengarkan aku. Kamu panggil siapa, adik? Tidak, hanya beberapa teman baik. Sifat Chen itu tidak seperti orang yang bisa akrab dengan siapa saja. Pergi bersih-bersih dulu. Makan siang sudah siap. Oh begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Abang. Bertemu lagi. Abang. Mami. Bapak Huo, saya sudah menyelidiki Nona Ye. Dia selalu melajang di luar negeri. Mungkinkah aku salah paham padanya?
Berhenti. Dulu, aku tidak punya kekuasaan di keluarga. Tidak bisa banyak membantu. Maaf. Dulu, keluarga Lin menendang saat jatuh. Sekarang kau menjabat sebagai CEO Lin Group, tentu saja tidak mau membantu. Lin Xiaoyan, mulai hari ini, kita bukan lagi teman. Dendam ayahku akan kubalaskan sendiri. Sasa, aku bisa membantumu menyelamatkan Paman Ye. Menikahlah denganku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Yesa. Ini kekasih yang kau sembunyikan 5 tahun. Ini kekasih yang kau sembunyikan 5 tahun? Huo Hunting, kau masih berani datang? Lin Xiaoyan. Ternyata kamu. Jadi Lin Xiaoyan itu kekasihnya Yesa. Pantas saja Liang Hao tidak menemukan apa-apa. Huo Mingchen, mulai sekarang, Lin Xiaoyan adalah ayahmu. Cepat panggil papa. Cepat panggil aku Papa. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Aku tidak akan pernah membiarkan anakku memanggil orang lain papa. Huo Hunting, selama ada aku, tidak ada yang bisa menindas Sasa. Sasa? Panggilan yang mesra sekali. Huo Hunting, apa kamu cemburu? Jangan kira karena ada Lin Xiaoyan, kamu bisa membawa Chen Chen pergi. Chen Chen tidak punya ibu sepertimu. Kamu? Huo Hunting, Jangan keterlaluan. Sasa adalah ibu kandung Chen Chen. Dia punya hak untuk menjenguknya. Karena anakku sama sekali tidak mengakuinya. Karena keluarga Ye sudah jatuh miskin. Yesa, sama sekali tidak pantas tinggal di sini. ternyata di hatinya, aku adalah wanita yang begitu tidak berharga. Selama ada aku, tidak ada yang bisa membuat Yesa pergi. Benarkah? Kita lihat saja nanti. Kalau aku bisa bantu Sasa merebut kembali hak asuh Chen Chen, dia pasti akan memaafkanku. Dan mau bersamaku. Sasa, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan Huo Hunting memaksamu pergi. Boleh saja. Tapi soal menikah, tidak perlu. Kalau kamu mau membantuku, aku bersedia membayar imbalan yang sesuai. Presiden Grup Lin sendiri yang akan mengurusnya untukmu. Sebutkan saja hargamu. Lupa menanyakan soal anak itu. Kalau kamu bisu, pergilah ke dokter. Jangan buang-buang waktuku di sini. Tuan Huo, saat kami mencari informasi Nona Ye, kami menemukan sebagian datanya dienkripsi. Pihak sana sangat ahli. Kami sementara ini tidak bisa memecahkannya. Apa sebenarnya yang ingin dia sembunyikan? Mami, Ingin menyembunyikan keberadaan anak yang lain? Tuan Huo, Ya, Sasa. Kamu boleh tidak pergi dari sini. Tapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Tuan Huo, kita sudah bercerai. Kamu juga sebentar lagi akan menikah. Jangan-jangan, syaratnya itu seperti menghabiskan malam bersama, kan? Aku tidak butuh wanita sepertimu, yang kehidupan pribadinya berantakan. Kau bahkan bisa bersama wanita seperti Qian Yao Yao, masih berani bilang kehidupan orang lain berantakan. Yesa, jika kau bisa jadi pengasuh Chen Chen, Aku bisa mempertimbangkan. untuk tidak memaksamu pergi dari kota ini. Tuan Huo, janji ya, semoga hidupmu damai selalu. Tapi ingat, jangan sampai identitas aslimu terbongkar. Hanya mengurus makan dan keperluannya saja. Mulutku ada padaku. Apa kau bisa mengendalikanku? Bagus sekali. Besok aku sudah bisa melihat Chen Chen. Hei, Berapa nomor apartemenmu? Aku akan menjemputmu. aku tidak boleh membiarkannya tahu tentang anak-anakku. Bicara. Tuan Huo, kau terlalu baik, tapi aku tidak butuh. Jam 7 tepat, aku akan melapor di depan rumahmu. Dia begitu gelisah. Sepertinya identitas anak itu memang mencurigakan. Aku sudah di lift.
Tuan Huo, Haus. Mau minum air di rumahmu. Tuan Huo, kualitas air di rumahku sangat buruk. Aku tidak pantas untukmu. Lebih baik kita minum di rumahmu saja. Lepaskan. Apa-apaan ini? Kau mau menggodaku ya? Ayo pergi. Ini hari pertamaku kerja. Aku tidak mau terlambat. Kondisi Chen Chen lebih lemah dari anak-anak lain. Perhatikan nutrisi makanannya. Dan juga jangan sampai membuatnya terkejut. Pergilah. Dia tidak ada di rumah sekarang. Cari cara untuk mendapatkan rambut anak itu. Untuk tes DNA. Chen Chen. Kamu mau makan apa? Ibu. Aku akan buatkan untukmu. Kau pengasuh baru itu. Jangan lupakan posisimu. Si pendatang baru ini berani-beraninya mencari perhatian tuan muda. Dia pasti mati. Kalau dia cari mati, ya sudah. Tapi dia juga menyeret kita. Kenapa tidak segera ajak aku sarapan? Oh, apa ini masih? Tuan muda yang tidak berperasaan itu? Siapa wanita ini? Ini benar-benar Chen Chen-ku. Akhirnya aku bertemu dengannya. Chen Chen. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Baju yang kubuatkan untukmu. Suka? Cuma satu. Aku datang terburu-buru kali ini. Jadi, cuma bawa satu. Terlalu sedikit. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi belanja sekarang? Aku akan belikan kamu beberapa lagi, ya? Tuan, Tuan muda dan pengasuh baru pergi belanja. Mereka kurus sekali. Apa mereka sudah saling mengenali? Pak Huo, selamat atas putri kecil Anda. Putri kecil? Bukankah anak itu laki-laki? Liang Hao, kamu yakin tidak salah mengambil sampel tes? Ya, saya meminta rambut dari satpam kompleks mereka. Kalau begitu, kapan kita akan menjemput putri kecil pula? Lafalanmu itu, bisakah dilatih dengan benar? Chen Chen, kamu suka yang mana? Aku belikan. Terserah. Terserah. Ya, kalau begitu, aku akan beli semuanya. Ini rasanya punya ibu ya. Wu Mingqian tidak punya ibu, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Minta maaf. Dia kan cuma si manis tanpa ibu. Semua anak TK juga tahu kenapa aku harus minta maaf. Kau, dasar wanita gila. Kenapa kau mengganggu anakku? Nyonya, anak Anda bicara seperti itu, bukankah seharusnya dia langsung minta maaf? Dia kan cuma si manis tanpa ibu. Oh, memangnya pantas? Si manis, mana ibumu? Oh, kau tidak punya ibu. Kau tidak? Mana mungkin dipanggil si manis tanpa ibu, ya kan? Siapa bilang dia tidak punya ibu? Aku ibunya. Kau ibunya? Penampilanmu saja sudah miskin begitu. Seperti pengasuh saja. Benar juga. Pengasuh cocok dengan si manis tanpa ibu ya. Kalian itu cuma semut kecil di tanah. Ayahku dengan satu kaki saja bisa menginjak mati kalian semua. Si manis kau cari mati. Nyonya Zhang. Nyonya Zhang adalah anggota kartu emas kami di sini. Kau berani memukulnya di sini? Cepat pergi dari sini. Berani menggangguku? Cepat bersujud padaku 300 kali. Kalau tidak, aku akan menghabisi kalian. Kau menyuruh siapa bersujud padamu? Tuan Huo. Berani-beraninya kalian mengganggu anakku. Apa kalian sudah bosan hidup? Anak nakal ini pria. Tampan ini anak Anda, Tuan. Kami tidak sengaja. Keluarga Zhang dari kota utara akan bangkrut. Tuan Huo, jangan. Saya tahu saya salah. Tuan Huo, jangan. Tuan Huo. Tadi aku terlalu emosional, sampai aku mengatakan bahwa aku ibunya. Aku mengatakannya, apakah Chen Chen akan menerimaku? Terima kasih Tony. Aktingmu bagus. Akting? Chen Chen, sebenarnya aku... Yesa, aku tahu rahasiamu.
Mungkinkah Huo Hanting sudah tahu tentang 9 anak lainnya? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia merebut anak-anakku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sudah saatnya begini. Kau masih berani membantah? Sepertinya kau tidak tahu bagaimana cara Huo Hanting bertindak. Tuan Huo, bawa tuan muda untuk makan. Baik. Biar aku saja yang melakukannya untuknya. Yesa. Di rumah ini, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendengarkan perkataanku. Pengasuh baru ini siapa sih? Bukan cuma tuan muda kecil yang nurut padanya, tuan juga memperlakukannya dengan istimewa. Memangnya hubungan apa lagi? Iya, Tuan. Sudah menariknya ke kamar tidur. Dasar penggoda. Nona Qian, ada sesuatu di keluarga Huo. Sophia, cepat antar aku ke rumah Huo. Aku ingin lihat sendiri wanita tak tahu malu mana yang berani menggoda tunangan. Huo Hanting, sebenarnya apa maumu? Seharusnya aku yang bertanya padamu kan? Kamu bersusah payah melahirkan anak. Sebenarnya apa maumu? Aku tidak menginginkan apa-apa. Benarkah? Kenapa aku melihatmu menginginkan segalanya? Huo Hanting, di matamu aku memang orang seperti itu? Bukan begitu. Mungkinkah Tuan Huo berpikir aku punya motif tersembunyi padamu? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak kekurangan uang. Pria, aku lebih dari cukup. Ternyata kau benar-benar bersama Lin Xiaoyan. Kenapa? Kau cemburu? Jangan besar kepala. Aku cemburu pada wanita sepertimu. Wanita genit sepertimu. Cepat kembalikan anak itu padaku. Aku tidak akan membiarkan anakku memanggil pria lain ayah. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Bukankah cincin bersamamu? Kau masih saja pura-pura. Apa aku harus melemparkan laporan DNA ke wajahmu? Baru kau mau mengaku. Tes DNA? Kau melahirkan anak kembar. Kau hanya meninggalkan cincin padaku. Kembar? Sepertinya hanya satu anak yang terungkap. Aku tidak boleh membiarkannya tahu tentang 8 anak lainnya. Kapan kau akan mengembalikannya padaku? Apa? Huo Hanting, kau mau merebut anak dariku? Anak ini, aku yang susah payah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Selain menyumbangkan satu kecebong kecil, apa lagi yang kau lakukan? Jangan keterlaluan. Aku beri kau waktu seminggu. Kembalikan anak itu. Kalau tidak, akibatnya kau tak akan sanggup menanggungnya. Tak kusangka Siang ditemukan oleh Huo Hanting. Akankah Siang mengenalinya? Yesa, jadi kau itu pengasuh baru itu? Nona ya kecil, rumah keluarga Huo besar. Orangnya juga banyak. Karena kau bekerja sebagai pengasuh di sini, kau harus tahu posisimu. Jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Mengerti? Saat aku datang ke keluarga Huo, aku tidak pernah dengar ada nyonya rumah lain di sini. Yesa, kau pura-pura suci? Aku tunangan Hanting. Tidak sepertimu. Hanya seorang pengasuh rendahan. Membunuhmu semudah menginjak semut sangat mudah. Oh, bintang besar. Sekarang kau tidak lagi pura-pura akrab denganku? Kita tidak pernah bersaudara. Roda nasib berputar. Dulu, Kau selalu menyuruhku. sekarang giliranku membalas dendam. Qian Yao Yao, kalau Huo Hanting suka padamu, dia sudah menikahimu dari dulu. Kenapa kamu berlagak seperti nyonya rumah di sini? Kamu. Lagi pula, sebanyak apapun yang kamu katakan, itu tidak berguna. Anakmu? Sebentar lagi, akan menganggapku ibunya. Tahu kenapa? Kamu dipanggil ke sini jadi pengasuh? Itu karena Hanting ingin kamu melihat sendiri Chen Chen memanggilku ibu. Kamu memukulku? Aku ini ibu tiri Chen Chen. Kamu tidak takut aku akan menyakiti anakmu? Kalau kamu berani menyentuh anakku, aku akan mati bersamamu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aku datang untuk melihat Yesa. Tidak kusangka dia langsung mengamuk saat melihatku. Yesa, kamu meninggalkan anakmu, mengkhianati Hanting, dan masih ingin menyakitiku. Aku benar-benar kecewa padamu. Kamu dengar dari siapa Yesa datang? Oh, Aku mendengarnya dari kepala pelayan setelah sampai sini. kepala pelayan yang bilang. Qian Yao Yao, keluarga Huoku bukan tempat di mana kamu bisa seenaknya menempatkan mata-mata.
Cepat keluar. Oke, aku pergi. Aku tidak akan tinggal di sini dan mengganggu. Dia tadi membelaku. Yesa, kamu kesini untuk jadi pengasuh atau untuk membuat masalah? Siapa? Tuan Huo, kau tidak menguping? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu disuap oleh Qian Yao Yao. Aku beritahu kamu, keluarga Huo tidak mempekerjakan orang yang makan 2 kaki. Kamu dipecat. Tuan Huo, Pergi. Apa yang aku katakan? Kamu dengar tidak? Apa? Aku bilang keluarga Huo tidak mempekerjakan orang yang makan 2 kaki. Maksudmu aku makan 2 kaki? Bukan begitu? Karena kamu ingin merawat Chen Chen, kamu harus menjaga jarak dariku dan Lin Xiaoyan. Huo Hunting, kita sudah bercerai. Kamu tidak berhak mengaturku. Apa yang kamu lakukan? Huo Hunting, apa yang kamu lakukan? Pria dan wanita sendirian. Menurutmu aku bisa melakukan apa? Kau mesum. Jangan bergerak. Maafkan aku. Kau kan lulusan terbaik dari Akademi Saint Martin. Menjadikanmu pengasuh. Bukankah itu terlalu merendahkanmu? Tidak merendahkan. Asalkan kau membiarkanku tinggal di sini. Aku rela melakukan apa saja. Karena kau rela melakukan apa saja. Kalau begitu, bekerjalah di grup Huoku. Kau sebaik itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin kehidupan Siang lebih baik. Ingat, Datanglah untuk melapor hari Senin. wanita, semua karena kau. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Mami, kau sudah pulang. Aku sangat merindukanmu. Sayang, Mami juga merindukanmu. Mami, apa kau sudah bertemu kakak? Kenapa kakak belum bertemu Mami? Siang, kau bilang apa? Tidak apa-apa. Mami, apa papa menyusahkanmu lagi? Dia tidak akan memaksamu ke luar negeri lagi kan? Tidak. Dia setuju aku bisa tinggal. Tapi, aku menyetujui satu syaratnya. Syaratnya apa? Siang, kamu mau ketemu ayah? Mami, Yu Yiwei tidak mau ketemu ayah yang galak itu. Sayang, kalian tidak perlu ketemu ayah. Hanya Siang yang perlu ketemu. Siang, ayah sudah tahu identitasmu. Kamu mau ketemu dia? Oke, kapan ketemunya? Akhir pekan depan. Tapi kamu harus janji pada mama. Jangan sampai ayah tahu. Adik-adikmu dan juga kakakmu. Bisa. Mengerti? Aku akan menuruti semua kata Mami. Tuan Huo, Mulai hari ini, kamu bekerja di Departemen Desain. Tuan Huo. Departemen Desain adalah proyek inti Huo Group. Dengan kualifikasi Nona Ye, sepertinya kurang cocok. Sejak kapan keputusanku? Perlu kamu komentari? Tidak berani. Kalau tidak berani, diam. Siapa wanita ini? Tuan Huo melindunginya seperti itu. Aku ingat sekarang. Dia itu yang waktu itu, wanita yang dipeluk Pak Huo. Oh, ternyata dia masuk lewat jalur belakang. Nona Qian tidak ada hari ini. Menurutmu mereka bakal berantem gak ya? Hunting, Ternyata kamu di Departemen Desain. Aku sudah lama mencarimu. Yesa, kenapa kamu di sini? Kembali ke mejamu. Yesa, ini grup Huoshi. Cepat pergi dari sini. Huo Hunting, yang menyuruhku datang. Kenapa? Kau keberatan? Nona Ye, aku sungguh sangat menyukai desainmu. Aku dengan tulus berharap kamu jadi asistenku.
gaji dan fasilitas bisa kita bicarakan. Aku tidak tertarik. Cari orang lain saja. Yesa, aku ini calon menantu yang diakui keluarga Huo. Kau berani menghalangiku? Percaya atau tidak, aku akan membunuh ayahmu dan anakmu itu. Qian Yao Yao, aku peringatkan kamu. Kalau kau berani menyentuh keluargaku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kau? Dia tidak berubah sama sekali. Masih nona muda keluarga Ye yang sombong itu. Nona muda keluarga Ye. Hunting, apa dia salah paham padaku? Salah paham? Tidak ada salah paham. Aku memang ingin membereskan wanita sepertimu yang suka cari masalah sendiri. Cukup Yesa. Ikut aku ke kantorku. Dan kau, departemen desain bukan tempatmu. Cepat pergi. Wanita, kau tunggu saja. Taman kanak-kanak Hailiang? Kenapa kau tunjukkan ini pada aku? Chen Chen juga sekolah di sana. Aku ingin memasukkan Siang juga. Kedua bersaudara, itu bisa saling menjaga. Bagaimana menurutmu? Tidak kusangka Huo Henting cukup teliti. Bagus sekali. Tapi, aku punya teman yang juga ingin ke TK ini. Bisakah Hao memberiku beberapa kuota lagi? Kuota? Baik, butuh berapa? 8. Berapa? Kau mau borongan? Aku juga tidak mau sebanyak itu. Siapa suruh Benimu membuat 10 anak sekaligus? Tuan Huo, orang terhormat sepertimu, pasti punya cara, kan? Jangan harap. Aku hanya bisa memberimu 2 kuota lagi. Hanya 2 kuota? Kalau begitu, Eryang dan Yue Yue saja dulu yang ikut masuk. Oke, deal. Aku sudah banyak bantu kamu loh. Gimana kamu mau berterima kasih padaku? Gimana kalau nanti malam aku traktir makan? Xiaoyan, Lin Xiaoyan, Yesa lagi sibuk banget. Ada urusan apa? Huo Henting, kenapa kamu bisa sama Sasa? Bukan urusanmu. halo Xiaoyan. Jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Sekarang aku bekerja di grup Huo. Ada apa? Sasa, aku sudah atur semuanya. Kapan kamu bisa pergi? Bertemu dengan Paman Ye. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu, malam ini saja. Dia tidak sabar begitu. Ingin berkencan dengan Lin Xiaoyan. Dulu dia selalu bilang mencintaiku. Biasa saja. Pak Huo, saya berangkat kerja dulu. Tidak bisa. Malam ini kamu lembur. Lihat saja bagaimana kamu bisa kencan dengan Lin Xiaoyan. Huo Hunting sialan. Satu proposal disuruh revisi 10 kali. Akhirnya, pakai versi pertama juga. Dia sakit jiwa, ya? Mami lembur, pasti capek. Ayah jahat, bikin mami lembur. Aku nggak mau papa jahat ini lagi. Yue, jangan ngomong gitu. Laki-laki itu harus dididik. Nanti kalau aku ketemu papa, pasti aku omelin dia. Anak kecil sok tahu. Oh iya, Mama. Sudah menemukan TK untuk kalian. Katanya kakak sulung juga ada di sana. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini ya. Benarkah? Aku mau bangunin kakak-kakak yang lain sekarang. Pergi ke TK cari kakak sulung. Kalian bersembilan, terlalu mencolok. Nanti malah ketahuan. Terus, gimana dong? Mama sudah daftarkan kakak-kakak yang lain ke program studi tour. Nanti kalau kita sudah jemput kakek dan kakak sulung, kita sekeluarga bisa kumpul lagi. Kita berjuang bersama ya, oke? Oh iya, kakak sulung kalian itu namanya Huo Mingchen. Kalian harus akrab dengannya, ya? Sudah tahu dari dulu. Kok kamu bisa tahu? Mami, waktu Mami ketemu kakak sulung, Mami kan sudah bilang ke kami. Mami lupa. Benarkah? Kok aku nggak ingat ya? Mami sudah bilang kok. Kami semua ingat kok. Aneh sekali. Apa jangan-jangan ingatan belakangan ini benar-benar buruk sekali? Ayo, sayang-sayangku, berangkat sekolah. Mami, aku berangkat sekolah ya. Ini pasti putri kecilnya Prestir Huo ya. Manis sekali. Ingin sekali mencubit pipi kecilnya. Mami, jangan khawatir. Kami akan menjaga adik.
Sini cium dulu. Pergi sana. Dua anak laki-laki itu juga anak Nona Ye. Aku harus lapor ke Prestir Huo. Apa? Yesa punya dua anak lagi? Kulihat kedua anak itu seumuran dengan putri kecil. Mungkin saja. Mungkin saja apa? Apa kau pikir Yesa melahirkan kembar 4? Menurutmu itu mungkin? Pakai otakmu. Yesa. Huo Hunting, kenapa kau di sini? Di mana anak-anak itu? Huo Hunting menemukan anak-anak yang lain. Dasar orang jahat, lepaskan Mami. Siapa dia? Dia anakku dengan orang lain. Kau menggunakan kuota yang kuberikan padamu untuk anak yang tidak jelas asal-usulnya begini. Apa yang kau bicarakan? Om jahat, aku tidak mau punya ayah sepertimu. Tidak masuk akal. Kenapa aku harus jadi ayahmu? Huo Hunting, kau sudah dewasa. Masih saja bertengkar dengan anak kecil. Ikut aku. Mama. Bagaimana bisa kau memperlakukan Yu Yue seperti itu? Kenapa? Kau sedih. Itu anakmu dengan Lin Xiaoyan, kan? Huo Hunting, anak ini jelas-jelas. Tidak benar. Waktunya tidak cocok. Kau keluar negeri 5 tahun. Ini anakmu dengan orang lain di luar negeri, kan? Dasar wanita murahan. Aku jijik membayangkan pernah menikah denganmu. Justru aku buta sampai bisa menyukaimu. Menyukaiku? Kalau begitu, mari kita ulangi malam itu. Huo Hunting, kau gila. Iya, aku memang gila sampai bisa menyukai wanita sepertimu, wanita murahan. Tuan Huo. Gawat, gawat. Hari apa ini? Nyawaku bisa melayang. Pergi. Huo Hunting kau. Keluar. Pakai bajumu yang benar. Lihat apa? Kalian semua pada gabut ya? Pacar barunya ini memang hebat ya. Sampai-sampai bos kita yang anti cinta itu di kantor. Gak bisa nahan diri lagi. Kamu nggak tahu ya? Yesa melahirkan anak untuk Prestir Huo. Hari ini dia sudah masuk TK Hailia. Astaga, anaknya sudah sebesar itu? Berarti Kian Yao Yao sudah nggak ada harapan dong. Halo Nona Kian. Prestir Huo mengakui anak yang dilahirkan Yesa. Dan anak itu sudah dikirim ke TK Hailia. Aku akan atur kamu masuk TK itu. Singkirkan anak itu. Baik. Tunggu, kita pernah ketemu di mana ya? Aku memang di sini. Kamu pasti pernah melihatku. Wanita, tunggu saja sampai kamu mengubur anakmu. Tunggu, ganti susu botolnya. Berhasil. Adit, Adit. Aku memang keterlaluan tadi. Sebaiknya aku minta maaf padanya. Prestir Huo, ada perlu apa? Tadi aku salah.
Halo? Apa? Siang dalam masalah. Siang tidak apa-apa kan? Tidak akan. Siang sayang, cepat bangun. Jangan menakuti Mama. Sayang, Mama jangan khawatir. Ambulans sebentar lagi datang. Tadi aku melihat pengasuh yang dipecat itu di kantin. Kurasa ini ada hubungannya dengan dia. Pasti dia. berani-beraninya meracuni anakku. Mama Siang, tidak baik kamu menindas staf sekolah kami begitu, kan? Kepala sekolah, anak ini jelas-jelas dia sendiri yang salah makan. Mamanya tanpa pikir panjang langsung menyalahkan taman kanak-kanak kita. Tolong bela aku ya. Mama Siang, ini benar-benar bukan salah sekolah. Anak-anak lain baik-baik saja. Pasti Siang sendiri yang salah makan. Kalian begitu saja mengambil kesimpulan. Keselamatan anak-anak. Apa artinya di mata kalian? Bicara banyak begini, bukannya cuma mau uang. Kami ini TK Hai Liang. Sikap penanganan sekolah Anda. Hari ini saya benar-benar menyaksikannya. Saya harap kamu bisa bersikap dewasa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aku ingin lihat siapa yang tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Tuan Hua. Wanita ini yang meracuni ayah. Direktur Zhou malah melindunginya dan menindas si polos itu. Lapor polisi. Hari ini aku harus membuatnya membayar mahal. Sedangkan kau kuberi kau 1 hari. Pergi dari kota ini. Dia mirip sekali denganku. Beritahu rumah sakit Huo. Siaga sekarang juga. Aku juga ingin melihat kakak keempat. Jangan terburu-buru adik. Aku bisa mengambil rekaman CCTV rumah sakit. Ayo, kuantar kalian melihatnya. Liang Hao, cari beberapa ahli lagi. Aku ingin anak itu diperiksa menyeluruh. Tuan Huo sangat peduli pada putri kecilnya. Segera atur beberapa dokter ahli. THT, penyakit dalam, bedah. Aku mau semuanya. Dan lagi, putri kecil itu perempuan. Atur juga dokter kandungan. Kau juga jangan terlalu khawatir. Dia akan baik-baik saja. Aku sudah mengakhiri semua kerja, sama dengan keluarga Qian. Berani menyakiti Siang, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Mami. Sayang, kau sudah bangun? Mami, siapa paman ini? Dia. Sayang, dia adalah ayahmu. Kau pria yang menindas Mami dan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih. Aku tidak bilang begitu. Kenapa kamu melototi Mama? Apa yang ku bilang bukan fakta. Kamu selalu menyuruh Mama lembur, sampai tidak ada waktu menemaniku. Kamu juga menindas Mama. Kamu itu penjahat besar. Apa aku seburuk itu? Sepertinya perbuatan seseorang ini sudah keterlaluan sampai membuat semua orang marah. Ya, Siang, kamu benar. Aku akan berubah. Kalau begitu, lihat saja nanti. Kalau begitu, kamu mau tinggal bersama kakak Chen Chen? Hua Henting, kamu tidak boleh membawanya pergi. Siang adalah anakku. Wajar kalau dia ikut denganku. Bagaimana kalau kalian rujuk? Dengan begitu, kita bisa bersama. Rujuk? Ayah cepat setuju. Tuan Huo, saya sudah membawa beberapa dokter ahli. Bukankah ini anak laki-laki? Kenapa memanggil saya dokter kandungan? Bukankah ini putri kecil? Kenapa jadi tuan muda? Bagaimana kamu bekerja? Tuan Huo, laporan identifikasi tertulis jenis kelaminnya perempuan. Mungkinkah mereka menggunakan sampel Yue untuk identifikasi? 5465354 Zaratu? Berarti anak perempuan itu juga anakku. Yesa, kamu melahirkan kembar 3. Apa ada satu pun kebenaran dari mulutmu? Tadi Hua Hanting masih mau merebut Siang. Kalau dia tahu keberadaan Yue, dia pasti akan merebut Yue juga. Tidak, pasti laporan tesnya salah. Tes DNA sudah jelas di sini. Kamu masih mau mengelak? Dulu,
Aku memperlakukannya begitu buruk. Di mana dia? Bawa aku menemuinya. Bagaimana ini aku belum mau mengakui ayah? Jangan khawatir. Aku akan menelpon Liang Hao pakai pengubah suara. Halo? Halo, Asisten Liang. Saat rumah sakit kami melakukan tes paternitas untuk kalian, sistemnya bermasalah. Kami salah menulis jenis kelaminnya. Apa perlu diganti dengan laporan DNA yang baru? Tidak perlu. Terima kasih. Tidak perlu. Tuan Huo, tadi ada kesalahan. Rumah sakit menelepon dan bilang hasil tesnya laki-laki. Untung ada anak-anak. Wah, Hunting. Siapa yang menyuruhmu mengakhiri kerjasama dengan keluarga Kian? Segera kembali dan temui aku. Wah tua, dua keluarga kita akan segera menikah. Kenapa dia tiba-tiba memutuskan kerjasama kita begitu saja? Kamu harus memberi kami penjelasan tentang ini, kan? Penjelasan? Penjelasan apa? Soal Kian Yao Yao membunuh anakku ini. Bukankah seharusnya kalian yang memberiku penjelasan? Ada apa dengan Chen Chen? Bukan Chen Chen, tapi adik kembarnya. Anak Huo Henting. Tidak ada yang boleh mencelakainya. Karena berani melakukannya, harus menanggung akibatnya. Hunting, aku dijebak oleh Dinglan. Awalnya aku hanya ingin mencarikan pekerjaan koki taman kanak-kanak untuknya. Tidak kusangka dia berani meracuni. Itu hanya seorang anak, kan? Karena kamu sangat peduli pada anak-anak. Biarkan Yao Yao melahirkan satu lagi untukmu, bukankah itu cukup? Betul. Setelah kalian menikah, mau punya anak berapapun silakan saja. Aku tidak pernah setuju untuk menikah dengan keluarga Kian. Dan aku tidak berencana punya anak lain. Kamu benar-benar bertekad untuk melawan keluarga Kianku? Jangan sok senior di depanku. Keluarga Kian tidak ada artinya di hadapanku. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, bukan hanya menghentikan kerjasama. Semudah itu. Baik. Ayo pergi. Memangnya kenapa? Aku bahkan meremehkanmu. Hunting. Wah, Hunting. Apa kau tidak menganggapku sebagai ayahmu sama sekali? Dulu saat aku menganggapmu penting, kau memaksaku menikah dengan keluarga Ye. Sekarang aku tidak menganggapmu penting. Hidupku terasa jauh lebih mudah. Kau? Hei, kenapa kau mempermasalahkan hal ini dengan anakmu? Hunting, tadi kau bilang Chen Chen punya adik kembar. Bagaimana ceritanya? Yesa melahirkan anak kembar saat itu. Adiknya selalu bersamanya. Kalau begitu, karena dia darah daging keluarga Huo, bawa dia kemari agar kami bisa bertemu. Apakah Siang sudah lebih baik? Tuan Muda, Tuan Huo, menyuruhku menjemput Anda untuk bertemu kakek dan nenek Anda. Oh, dan Nona Ye, Tuan Huo juga menyuruhku membawa Anda. Orang tuanya tidak pernah menyukaiku. Bagaimana mungkin mereka menyuruhku ikut? Mungkinkah? Huo Hunting ingin orang tuanya memaksaku melepaskan hak asuh? Aku nggak mau. Nona Ye, Mami, aku mau ketemu kakek nenek. Mami ikut aku ya. Sayang, aku... Halo? Sasa, hari ini kamu ada waktu? Kita jumpa pamannya di penjara. Oke, aku tahu. Aku segera ke sana. Siang, anak baik. Mami ada urusan mendadak. Harus pergi. Kamu ikut Paman Liang ke rumah lama cari papa ya. Oke. Tuan Huo, Siang sudah datang. Di mana Yesa? Nona Ye ada urusan mendadak. Dia sudah pergi. Siang kemari. Biarkan kakek nenek melihatmu. Siang pemalu. Lihat dari sini saja. Apa yang Chen Chen bilang benar? Kakek nenek memang orang jahat. Tapi papa masih melindungiku. Anak ini mirip sekali dengan Chen Chen. Anak ini di luar sana. Entah sudah menderita berapa banyak. Aku tidak menderita kok bersama Mami. Kamu ini, nak. Nenek mengkhawatirkanmu. Mulai sekarang di keluarga Huo kita ini, anggap saja ini rumahmu sendiri. Kenapa cuma anggap saja? Ini rumah ayah. Bukankah ini juga rumahku? Anak siapa ini? Mirip siapa? Tidak punya sopan santun sama sekali. Memang harus dididik dengan baik. Karena sudah kembali ke keluarga Huo. Tinggal saja di sini dan ganti marga jadi Huo. Kalau Chen Chen ikut kami, bukankah dia harus ganti marga jadi Ye? Cucu keluarga Huoku ini kenapa harus ikut marga orang lain? Aku ini anak yang dikandung ibu selama 10 bulan dan dibesarkan dengan susah payah sampai sekarang. Kenapa harus ikut marga orang lain? Anak ini, bagaimana ibumu mendidikmu? Harus menghormati orang tua. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kalian tidak menghormati Siang seperti ini. Masih berharap dia bersikap sopan pada kalian? Apa itu sama? Kami ini orang tuamu. Kakek dan neneknya. Hei, Wah, Hunting! Berhenti di situ.
Sasa, kamu pasti menderita selama ini. Untungnya, saat keluarga Ye dalam masalah, Huo Hanting melindungimu. Huo Hanting, Paman Ye, Anda pasti salah paham. Begitu Anda bermasalah, Huo Hanting langsung menceraikan Sasa. Apa? aku dan dia sudah cerai 5 tahun lalu. Lagi pula, kami memang tidak punya perasaan apa-apa. Perceraian itu hanya masalah waktu. Aku kira Huo Hanting tidak seperti orang tuanya. Ternyata aku ditipu olehnya. Sasa, keluarga Ye bangkrut. Itu semua karena ulah orang tua Huo Hanting. Jadi, keluarga Huo adalah musuh yang menjebak keluargaku dulu? Oh ya, dulu aku sudah punya firasat buruk. Jadi aku minta pengacara menyiapkan dana untukmu. Apa kamu sudah menerimanya? Dana apa? Jangan-jangan dana itu sudah diambil oleh ibu tirimu dan adikmu? Mungkin saja. Tapi Liu Fenglian dan Ye Qingwei sudah menghilang. Aku juga sedang mencari mereka. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari cara untuk membebaskanmu. Ayah pasti bisa bangkit lagi. Keluarga Ye kita sedang menghadapi serangan gabungan dari 3 kekuatan Huo, Qian, dan Lin. Tidak semudah itu. Ayah lihat perasaan Xiaoyan padamu. Ayah bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ayah, aku dan Huo Hanting sudah punya anak. Aku dan Xiaoyan tidak mungkin bersama. Kau masih membesarkan anak-anak Huo Hanting? Kau ini bodoh sekali. Cepat kembalikan anak-anak itu ke keluarga Huo. Tidak mungkin. Anak-anak adalah hidupku. Aku tidak akan pernah mengembalikan mereka. Kau? Paman Ye, jangan khawatir. Aku akan menganggap anak-anak Sasa seperti anakku sendiri. Bagus, bagus, bagus. Sasa ada kau yang menjaga. Aku jadi tenang. Bukan aku, tapi kami. Paman Ye, jangan khawatir. Aku pasti akan segera mencari cara untuk membebaskanmu. Ye Sasa, kau bilang ada urusan mendesak. Ternyata sibuk berkencan dengan Lin Xiaoyan. Huo Hanting, omong kosong apa ini? Huo Hanting, aku yang menemani Sasa datang. Kalau kau tidak senang, hadapi saja aku. Apa perusahaan Lin akan bangkrut? Kau, Tuan Lin, setiap hari santai sekali. Selalu ikut campur urusan orang lain. Sasa sudah bukan milikmu lagi. Kamu tidak pantas untuknya. Memangnya kamu pantas? Dulu saat keluarga Linmu menjatuhkan keluarga Ye, Bicara soal masa lalu, memangnya kamu seperti apa? Kalau kamu tidak mencintai Sasa, tinggalkan dia. Apa karena dia sudah punya anak denganmu? Dia tidak berhak bahagia lagi. dengan siapa? Denganmu? Tentu saja. Aku mencintai Yesa. Apa yang tidak bisa kamu berikan padanya, aku bisa memberikannya 2 kali lipat. Mimpi. Pulang denganku. Pulang denganmu? Kenapa? Agar dia disusahkan oleh orang tuamu. Urusanku bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Yesa, pilih sendiri. Mau anak itu atau dia? Tidak bagus. Ayah sepertinya bertengkar dengan ibu. Ayah. Chen Chen, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa ibumu? Dia ibumu. Kamu bisa memutuskan hubungan ibu anak dengannya sekarang. Huo Hanting, kau tega sekali memojokkan Chen Chen. Kau sama sekali tidak pantas jadi seorang ayah. Chen Chen, ikut mama ya. Jangan sentuh anakku. Dasar orang jahat. Kalau kau berani mengganggu mama lagi, aku tidak akan pernah mengizinkanmu jadi ayahku. Gawat, gawat. Kenapa Yue begitu impulsif? Aneh sekali. Sasa melajang sejak bercerai. Mungkinkah anak ini juga anak Huo Hanting? Kau selalu membentak mama, membuat mama sedih. Kau orang paling jahat di seluruh dunia. Yue, jangan bicara lagi. Ayah. Dia teman sekelasku, Yue. Jangan mempersulit dia. Sekelas? Dia seumuran denganmu? Yue, katakan padaku, siapa ayahmu? Bukan urusanmu. Paman tampan ini adalah ayahku. Yu. Kenapa bicara sembarangan? Tapi baguslah kalau bisa menyembunyikannya dari Huo Hanting. Dasar orang jahat. Ayahku baik dan tampan. Dia sangat baik pada mama. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Jika anak Sasa mau menerima aku, maka Sasa pasti akan setuju untuk bersamaku. Putri kecilku, kita abaikan saja orang jahat ini. Papa ajak kamu dan mama jalan-jalan. Mau? Mau. Gawat, Mami sudah punya papa baru. Dia tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak bisa. Aku harus bicara jelas dengan Mami. Aku tidak pernah ingin memutuskan hubungan ibu anak dengannya. Dia seumuran dengan Chen Chen. Yesa, dulu kamu tidak mungkin setelah melahirkan Chen Chen langsung saja dengan Lin Xiaoyan, kan? Kamu ini benar-benar. Huo Hanting, kau bajingan. Yesa, kau Papa, tidak pantas jadi ibu Chen Chen. Kakak, kenapa Mama tidak ikut denganmu? Mama dan Papa bertengkar. Mama dan Papa bertengkar. Mami dan
Never winners do what Lasers dan Papi juga menyuruhku Master GF memutuskan hubungan ibu anak dengan Mami. Apa? Papi, aku mau memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kenapa bicara begitu? Apa salah ayah? Ayah jahatin mama. Itu karena dia mengkhianatiku. Dia punya anak dengan pria lain. Bukankah ayah sudah cerai dengan mama? Punya anak sama orang lain, bukannya itu wajar? Punya anak sama orang lain, bukannya itu Punya wajar? anak sama orang lain, Punya bukannya anak sama orang lain, bukannya itu wajar? Ayah Punya anak sama marah. orang lain, bukannya itu wajar? Jangan-jangan ayah cemburu ya? Apa aku benar-benar suka Yesa? Ayah, aku sayang banget sama ayah. Tapi kalau ayah terus-terusan Tapi nyakitin kalau hati mama, ayah terus-terusan nyakitin hati mama. Tapi kalau ayah terus-terusan nyakitin hati mama, aku jadi nggak suka ayah lagi. Maaf, Ayah, sedih kan? Kalau dibenci sama anak sendiri. Ayah paksa kakak dan mama putus hubungan. Mama pasti 1000 kali lebih sedih dari ayah. Aku harap ayah minta maaf sama mama. Bagaimana ini? Aku benar-benar putus dengan Hua Hunting. Sekarang, aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan Chen Chen dan Siang ya. Mami jangan khawatir. Siang itu hebat. Kalau dia mau pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Betul. Mami jangan sedih. Yue akan selalu menemanimu. Mama tidak sedih. Mama ini kan si kecoa kecil yang tak terkalahkan. Tidak akan menyerah hanya karena Raja Iblis Hua Hunting itu. Siang. Siang. Mami, Papa ada yang mau bicara padamu. Yesa, Kamu? maafkan aku. Kamu minta maaf padaku. Siang benar. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam kehidupan asmaramu. Tidak kusangka seumur hidupku, aku bisa mendengar Hua Hunting meminta maaf. Siang benar-benar anakku yang baik. Mami, Papa sudah minta maaf padamu. Mami maafkan dia ya. Biarkan yang lalu berlalu saja. Tidak apa-apa. Besok datanglah ke rumahku. Chen Chen bilang dia ingin bertemu denganmu. Maksudmu Chen Chen mau mengakui aku sebagai ibunya? Iya, Mami. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul lagi. Hua Hunting, terima kasih. Sekarang aku rasa kamu orang baik banget deh. Andai aku punya putri selucu ini, pasti senang. Aku sudah siap. Ayo kita pergi. Chen Chen sepertinya suka Yesa. Anak-anak yang lain. Kedua anak itu, ajak saja mereka juga. Kamu mau apa dengan mereka? Bukankah putrimu yang galak itu selalu bilang aku menyuruhmu lembur, tidak ada waktu bermain dengan mereka. Kali ini ajak saja mereka. Bagaimanapun mereka saudara tiri. Aku yakin mereka pasti akan akur. Mereka jelas-jelas kakak adik kandung saya seibu. Tidak perlu. Mereka sudah pergi bermain. Dengan ayah kandungnya itu, ya? Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi. Ayah, aku mau lihat ikan. Oke, Endimo PNC, Endimo PKNC, Endimo Prince in PMCT, Chen Chen, Aidivop, Endimo PKNC, Aku ibumu. Chen Chen, Aidivop, Kenapa kau meninggalkanku? Chen Chen, mana mungkin ibu meninggalkanmu? Dulu, saat kamu baru lahir, kamu sudah divonis kritis. Sudah lahir. Selamat Nona Ye, 10 bayi dalam satu kelahiran. Ibu dan anak-anak selamat. Sungguh keajaiban. Gawat, bayi sulung ini punya penyakit bawaan. Gagal napas. Apa? Hanya ayah yang bisa menyelamatkanmu. Mama terpaksa, nak. Kamu tidak sengaja meninggalkanku. Sayang, kamu adalah darah daging mama sendiri. Mana mungkin mama tega meninggalkanmu. Mama merindukanmu selama 5 tahun ini. Chen Chen. Bisakah kamu memanggilku mama? Mama. Ternyata dulu Yesa, bukan kabur dengan kekasih. Lalu, siapa hacker yang merusak firewall perusahaan saya dulu? Siapa sebenarnya? Siang. Chen Chen bilang kamu jago banget soal komputer. Tentu saja. Kita ini kenalan karena masalah kan? Aku kenal dia saat aku sedang meretas firewall perusahaanmu. Jadi, kekasih kecil itu Siang? Oh iya, Papa. Kakak sulung sudah bertemu Mama. Papa kapan mau menikah dengan Mama? Menikah? Iya dong. Papa dan Mama kan memang harusnya menikah kan? Tapi bukankah dia sudah dengan Lin Xiaoyan? Lin Xiaoyan masih mengejar Mama. Tapi Mama belum setuju kok. Papa, Aku kasih tahu ya, Mama itu hebat banget.
Waktu di luar negeri, banyak yang ngejar dia. Kamu harus cepat ambil kesempatan ini loh. Bagaimanapun juga, itu kan anak-anak Yesa. Anak-anak butuh seorang ibu. Menikah lagi dengannya. Bisa dibilang bukan hal yang buruk. Pak Huo, Ayo bangun, cari mama. Sayang, ayo. Kita masuk dan main. Pak Huo, Anda kan sebelumnya mencari dokter pribadi. Saya sudah datangkan Dokter Lee. Bagaimana menurut Anda? Silakan duduk. Tuan Huo, ini hadiah yang saya siapkan untuk putri kecil Anda. Putri kecil? Dokter, apa Anda tidak salah? Keluarga Huo hanya punya 2 tuan muda. Liang Hao, tes DNA Tuan Huo dan putri kecil. Semuanya saya yang lakukan. Kok bisa jadi Tuan muda? Tunggu. Kau yakin? Hasil tes DNA ini perempuan? Betul, Tuan Huo. Tes DNA-nya pakai sehelai rambut panjang, dan hasil DNA-nya juga perempuan. Mungkinkah Yue putriku? Mungkinkah Nona Ye dulu melahirkan 3 anak kembar? Aku ingat, kau pernah bilang di taman kanak-kanak, ada 2 anak lain yang memanggil Yesa Mama. Betul. Mungkinkah Nona Ye dulu melahirkan 4 anak kembar? Pantas saja dia tidak mengizinkanku menjemput kedua anak itu. Kalau begitu, saya akan segera mengurus tes DNA-nya. Dokter, ayo kita pergi. Baik. Ini kamarku dulu. Lima tahun, tempat ini tidak berubah sedikit pun. Huo Hanting, kenapa kau melakukan ini? Chen Chen sangat suka di sini. Meskipun dia bilang benci padamu. Tapi dia sering sendirian datang ke sini dan berdiam diri. Chen Chen, Yesa, apa kamu masih ada niat menikah? aku tidak akan menikah lagi dengan orang lain. Kalau begitu, apa kamu masih ada niat untuk rujuk? Kamu juga sudah lihat Chen Chen membutuhkanmu. Dan juga Eriang dan Yue. Dan anak-anakmu yang lain. Aku akan menerima semuanya. Kamu mau rujuk karena kamu mencintaiku? Atau hanya ingin anak-anak punya seorang ibu? Tentu saja. Demi anak-anak. Aku menolak. Kenapa? Apa? Dia sekarang padaku sudah tidak punya perasaan sama sekali. Aku tidak ingin terus-menerus menguras diriku dalam pernikahan tanpa cinta dan tanpa harapan. Jika kamu merasa anak-anak membutuhkan seseorang untuk merawat mereka, aku bisa terus di sini menjadi pengasuh. Kamu lebih memilih menjadi pengasuh daripada menikah denganku? Kita bersama bertahun-tahun. Apapun yang kulakukan, kamu selalu menganggapnya wajar. Sekarang aku di sini menjadi pengasuh, malah bisa mendapatkan pengertian dan rasa hormat darimu. Aku lebih baik jadi pengasuh. Ini benar-benar isi hatimu. Iya, ini isi hatiku yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Dulu, kamu sangat mencintaiku. Aku tidak percaya kita tidak punya perasaan sama sekali. Lalu bagaimana denganmu? Huo Hanting, apa kamu punya perasaan padaku? Perasaan itu bisa dipupuk. Huo Hanting, kita sudah bersama bertahun-tahun, tapi tidak ada perasaan yang tumbuh. Sekarang, kamu bilang mau memupuk perasaan denganku. Huo Hanting, jangan memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diri. Selama ini aku sudah banyak merenung. Memang dulu aku salah. Aku salah. Aku akan berubah. Tolong beri kita satu kesempatan lagi. Ya, jangan sekejam itu. Sudah terlambat. Huo Hanting, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Selama kamu mau, tidak ada kata terlambat. Huo Hanting, aku sudah tahu semuanya. Dulu keluargaku bangkrut. Itu juga ulah keluarga Huo. Aku tidak akan bersama musuhku. Yesa. Yesa, kamu sebenarnya sedih kenapa sih? Huo Hanting itu sama sekali tidak mencintaimu. Yesa, kamu masih punya muka untuk kembali? Pertama, Huo Hanting yang menyuruhku datang. Kedua, aku dan Huo Hanting sudah bercerai. Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Aku juga tidak mau bicara lagi dengan kalian. Kurang ajar. Baru pulang sudah menggoda Huo Hanting kami.
Pernikahan Yao Yao juga batal. Kamu tidak boleh di sini lagi. Panggil orang. Bawa dia keluar. Hentikan. Hunting. Yao Yao lah yang kami pilih sebagai menantumu. Kamu harus putus dengannya. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Apa kamu benar-benar demi dia? Apa kau mengizinkan kami? Aku tahu kalian menyukai Qian Yao Yao, tapi tidak akan sesuai keinginan kalian. Aku sudah mendapatkan bukti bahwa dia menyewa pembunuh untuk anakku. Kurasa sekarang dia sudah masuk penjara. Ayah, kau sudah tua. Lebih baik nikmati masa tuamu saja. Baik. Kamu tidak terluka, kan? Siang dan Chen Chen, aku titip padamu. Yesa. Halo ayah. Baik, aku mengerti. Suamiku, kamu kurusan. Cepat makan yang banyak. Ini, makan ini. Liu Fenglian, Ye Qingwei. Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian di sini? Kakak, kita sekeluarga akhirnya berkumpul. Kenapa baru bertemu, kamu sudah membentak kami? Sungguh menyedihkan. Aku dan kalian bukan keluarga. Ayah, apa ayah lupa pengkhianatan mereka? Dan dana itu, mereka yang mencurinya. Sasa, cukup. Kali ini, aku memanggilmu ke sini untuk menetapkan pernikahanmu dengan Lin Xiaoyan. Ayah, aku tidak mungkin menikah dengan Lin Xiaoyan. Sasa, jangan keras kepala. Aku sudah mengumumkan pernikahanmu dengan Xiaoyan. Pernikahannya minggu depan. Lapor, Pak Huo. Nona Ye sudah setuju menikah dengan Lin Xiaoyan. Ayah, kita tidak bisa membiarkan ibu menikah dengan orang lain. Ayah harus merebutnya kembali. Sebenarnya ibu sangat mencintai ayah. Dia tidak akan menikah dengan orang lain. Aku curiga dia dipaksa. Baiklah. Ayah akan merebut ibu kembali. Ayah, apa ayah harus memaksaku seperti ini? Aku sama sekali tidak suka Lin Xiaoyan. Tapi kamu sangat menyukai Huo Hunting itu. Tapi setelah kamu menikah dengannya, apa yang akan terjadi? Yesa, kamu putri keluarga Ye. Kamu harus berkontribusi untuk keluarga Ye. Jika kamu tidak menikah dengan Lin Xiaoyan, jangan pernah kembali ke rumah ini. Yesa, jangan menikah dengan Lin Xiaoyan ya. Kamu sudah tahu? Aku tahu kamu dipaksa. Menikah denganku, aku akan melindungimu. Menikah denganmu? Apa bedanya dengan menikah dengan Lin Xiaoyan? Tidak lebih dari melompat dari satu lubang api ke lubang api lainnya. Tentu saja ada bedanya. Apa kamu ingin berpisah dari anak kita? Siapa bilang aku ingin berpisah dari anak kita? Kita sudah pisah. Apa kau mau membawa anak-anakmu lalu menikah dengan Lin Xiaoyan? Tidak. Aku tidak akan mengizinkan anakku memanggil pria lain ayah. Huo Hunting. Dulu kau tidak menghargaiku. Sekarang kau malah terus menggangguku. Dulu, setelah kita menikah, kau jadi sangat berhati-hati di mana-mana. Kau jadi tidak punya kepribadian. Makanya aku merasa kita tidak cocok. Huo Hunting. Itu karena aku mencintaimu, sampai aku rela tidak punya harga diri. Sekarang aku tidak mencintaimu, kau malah datang menggangguku lagi. Huo Hunting. Bisakah kau tidak begitu menjijikkan? Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Huo Hunting. Kau membuat keluargaku bangkrut. Kita adalah musuh. Masalah ini, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Huo Hunting, apa yang mau kau lakukan pada tunanganku? Sasa adalah wanitaku. Cukup. Aku bukan milik kalian. Bukan pelengkap siapa-siapa. Sasa. Huo Hunting. Aku sudah dapat restu Paman Ye. Tinggal tunggu Yesa menikah denganku. Lin Xiaoyan, jangan senang dulu. Mami. Kok kamu? Kamu mau apa? Identitas asli kalian. Mami kalian sudah kasih tahu aku. Sebenarnya aku ini ayah kalian. Kamu dan Mami bersama. Iya, Mami yang suruh aku jemput kalian. Nanti kita sekeluarga akan selalu hidup bersama, oke? Oke. Eryang, Yue.
Eryang. Eryang, Yue. Jangan-jangan mereka di bawah Hua Hunting? Jangan-jangan mereka di bawah Hua Hunting? Hua Hunting. Eryang dan Yue bersamamu kan? Betul. Cepat kembalikan anak-anakku. Kalau kamu setuju menikah denganku, kamu pasti akan bertemu mereka. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Hua Hunting, kamu keterlaluan. Kamu juga tidak mau anak-anak tahu kalau kamu meninggalkan mereka dan menikah dengan Lin Xiaoyan kan? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak meninggalkan mereka. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk berpikir. Halo? Xiaoyan? Ayah ini jahat sekali. Dia bahkan mengancam Mami pakai kit. Dia sama sekali tidak menghormati Mami. Aku sangat kecewa padanya. Bagaimana kalau kita kabur saja? Selama kita tidak di sini, Mami tidak akan diancam ayah. Kabur? Sistem keamanan keluarga Huo tuh yang paling canggih. Apa kita bisa pergi? Aku ini siapa? Aku ini hacker paling top. Sistem keamanan kecil ini apa bisa menghalangi kita? Kakak, kita harus mencari Mami sekarang. Kamu? Aku ikut kau ya. Oke, aku akan menulis surat untuk ayah. Ayah, karena kamu tidak baik pada Mami, kami berempat bersaudara akan ikut Mami menikah ke keluarga Lin. Jangan khawatir. Pak Huo, Anda harus bangkit. Semua sudah pergi. Chen Chen, yang kubesarkan dari kecil juga pergi. Liang Hao. Apa aku ini seorang ayah yang benar-benar gagal? Mana mungkin? Anda sangat baik pada Tuan Muda dan yang lainnya. Mereka semua anak yang baik. Wajar jika mereka memikirkan perasaan ibu mereka. Bagaimana bisa aku dan dia sampai pada titik ini? Pak Huo, Nona Ye sebenarnya masih mencintai Anda. Hanya saja selama ini dia terlalu menderita. Dia butuh pengertian dan dukungan Anda. Saya rasa masalah terbesarnya adalah saat keluarga Ye bangkrut dulu. Orang tua Anda terlibat dalam masalah itu. Liang Hao secara diam-diam kirim orang untuk melindungi Chen Chen dan yang lainnya. Lalu selidiki kebenaran di balik kebangkrutan keluarga Ye dulu. Baik, saya akan segera melakukannya. Sasa, kenapa tidak mengundangku masuk? tidak nyaman. Kita sudah tunangan. Apa yang tidak nyaman? Lin Xiaoyan, aku selalu menganggapmu hanya teman. Tapi aku tidak mau jadi temanmu. Xiaoyan, kau... Sasa, menikahlah denganku. Aku akan baik padamu dan anak-anak. Lin Xiaoyan, lepaskan aku. Lepaskan Mama. Lepaskan Mama. Lepaskan Mama. Anak-anak, ayo kita masuk. Sasa, kau tidak akan bisa lari. Aku akan menjemputmu sehari sebelum pernikahan. Bujuk anak-anak. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Sayang-sayangku, bukankah kalian bersama ayah? Mama kira tidak akan bertemu kalian lagi. Siapa aku sih? Ayah tidak bisa mengurung kami. Aku bahkan berhasil membawa kakak. Mama, pokoknya kita sekeluarga sudah berkumpul. Bagaimana kalau kita ke luar negeri saja? Kenapa ya? Kalau memikirkan nanti, tidak akan bertemu Hu Hunting lagi rasanya sesakit ini. Chen Chen, kau mau ikut kami ke luar negeri? Maaf Mama, aku tidak mau meninggalkan ayah. Mama, meskipun sekarang kita mau ke luar negeri juga tidak bisa. Aku melihat banyak di jalan, pengawal yang bersembunyi. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan-jangan Lin Xiaoyan yang mengirim mereka untuk mengawasi kita? Mungkin saja. Xiaoyan, kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Mami, dia tidak tiba-tiba jadi begini. Aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia memang orang yang menghalalkan segala cara. Ini semua salahku. Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak menemui Lin Xiaoyan. Siang, pantas saja mereka tiba-tiba tahu lokasi kita. Ternyata ini perbuatanmu. Ah, sudahlah. Meskipun kamu tidak memberitahunya, dia akan tahu lokasi kita cepat atau lambat. Halo? Nona Ye, saya Liang Hao. Saya menemukan beberapa petunjuk tentang kebangkrutan keluarga Ye.
sudah saya kirimkan kepada Anda. Semoga ini bisa membantumu. Baiklah, baiklah. Aku paham. Ternyata, dokumen rahasia keluarga Ye Kudul itu diberikan Lin Xiaoyan kepada keluarga Qian. Sepertinya aku dan ayah salah paham pada keluarga Huo. Mami, aku menemukan bahwa saat kakek bangkrut dulu, banyak orang mendatangi keluarga Huo untuk menagih utangmu. Ayah melunasi semua utangmu itu. Ada kejadian seperti itu. Lalu Huo Hanting, kenapa tidak memberitahuku? Perlu ditanya lagi, ayah itu orangnya pendiam. Semuanya dipendam sendiri. Ayah itu orang baik. Aku mau dia jadi ayahku. Mami, sekarang kebenarannya sudah terungkap. Mami mau rujuk dengan ayah? Tidak mau. Karena di antara kami tidak ada perasaan. Tapi anak-anak, jangan khawatir. Mami akan selalu mencintai kalian. Mami, tidak begitu juga. Ayah sebenarnya sangat mencintaimu. Anak bodoh, bagaimana kamu tahu? Aku melihat ayah. Ya Qingwei, kenapa kamu datang? Yesai! Mereka ini anak-anakmu dengan Huo Hanting. Kamu wanita jalan yang sudah punya anak. Kenapa masih menggoda kakak Xiaoyanku? Hari ini adalah hari terakhir kalian. Hari ini, kalian akan mati. Sok jagoan. Ya Qingwei, tak kusangka kau tak takut mati demi menikahi Lin Xiaoyan. Jika kau benar-benar ingin menikahinya, aku bisa membantumu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Bagaimana kalau kau dengar dulu rencanaku? Baiklah. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Jika kau berani membohongiku, aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Halo, Lin Xiaoyan. Aku setuju menikahimu. Bagus sekali, Sasa. Akhirnya kau sadar. Rumahmu terlalu kecil. Aku akan menjemputmu ke rumah keluarga Lin. Tidak perlu. Bertemu sebelum menikah itu tidak baik. Aku akan pindah setelah menikah saja. Baiklah. Umumkan. Pernikahan dimajukan besok. Tuan Huo, gawat. Nona Ye menerima lamaran Lin Xiaoyan. Pernikahan dimajukan besok. Apa? Aku sudah memberitahu Nona Ye kebenaran di balik kebangkrutan keluarga Ye. Tapi dia masih bersikeras menikah dengan Lin Xiaoyan. Apa dia ingin mengorbankan kebahagiaannya sendiri? Sendirian membalas dendam pada Lin Xiaoyan? Tidak bisa. Aku harus menghentikannya. Tuan Huo, jangan gegabah. Lin Xiaoyan sudah mengirim orang menjaga di sekitar rumah Nona Ye. Tuan muda juga ada di sana. Jika kita bertindak, gegabah khawatir akan ada bahaya. Aku Huo Hanting takut padanya. Hanya Lin Group, tapi yang kau katakan ada benarnya juga. Saat upacara pernikahan pertahanan, mereka pasti akan lengah. Nanti kau selamatkan Chen Chen dan mereka. Lalu bagaimana dengan Nona Ye? Aku akan merebut Sasa kembali di depan semua orang dan membuat keluarga Lin hancur lebur. Sasa, aku kira kau akan memilih pergi dari sini. Ayah, aku tahu kau tidak sungguh-sungguh ingin aku menikah dengan Lin Xiaoyan. Tapi sekarang, aku sudah tidak punya jalan mundur lagi. Sasa, sudah ganti gaun pengantin? Segera keluar. Para hadirin yang terhormat, selamat malam semuanya. Selanjutnya, mari kita sambut malam ini pemeran utama wanita kita yang paling cantik, Nona Yesa. Sasa, kamu tidak boleh menikah dengan Lin Xiaoyan. Kamu seharusnya bersamaku. Ye Qingwei. Bagaimana? Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa pengantinnya Qingwei? Jika Qingwei menikah dengan Lin Xiaoyan, semua rencanaku akan berantakan. Suamiku, Ye Qingwei menikah. Kenapa kamu begitu heboh? Tidak, Bapak.
Di mana Sasa? Apa yang kamu lakukan pada Sasa? Kakak Xiaoyan, hari ini adalah pernikahan kita. Banyak orang melihat kita. Kita menikah dulu ya. Paman Ye, sebenarnya ada apa ini? Orang yang akan kunikahi jelas-jelas Yesa. Xiaoyan, kamu bingung? Pernikahan yang sudah diatur hari itu antara kamu dan King Wei kan? Menurutku, Lin Xiaoyan sangat cocok dengan Ye King Wei. Mereka benar-benar pasangan serasi. Paman Ye, ini tidak sesuai dengan yang kita sepakati. Kamu ingkar janji. Sudah memikirkan akibatnya? Apapun akibatnya, keluarga Hu kami akan menanggungnya. Pembawa acara, lanjutkan pernikahannya. Tidak bisa. Ye King Wei tidak boleh menikah dengan Lin Xiaoyan. Qian Shenwei, kamu orang luar. Kenapa lebih heboh dari Paman Ye? Bagaimana dia bisa disebut orang luar? Ye Qingwei itu anak haramnya. Apa? Anak haram? Kalau kamu bicara omong kosong lagi, Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bukti sudah jelas. Masih mau mengelak? Tahu kemana Liu Fenglian pergi selama 5 tahun menghilang itu? Disembunyikan oleh suamimu? Qian Shenwei, bajingan! Kamu berani-beraninya selingkuh di depan mataku. Kamu cari mati. Kamu tidak mau hidup lagi kan? Aku akan menghabisimu. Aku akan membunuhmu. Paman Ye, Karena Ye King Wei bukan putrimu, maka pengantin hari ini seharusnya Yesa. Ayah, aku putri kandungmu. Kak Xiaoyan, akulah pengantinmu. Lang Hua, aku tidak mengkhianatimu. Tes DNA itu Yesa yang memalsukannya. Betul, Ayah? Aku benar-benar putrimu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lakukan tes DNA lagi. Lang Hua, Dalam hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun ini, kau tidak percaya padaku begitu saja. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mempercayai kalian. Berpura-pura baik dengan kalian itu hanya untuk mencari bukti. Apa? kalian tahu tidak? Kenapa? Meskipun aku tahu kalian bermasalah, aku masih mau mengadakan pernikahan ini. Karena hari ini, aku akan membuat kalian semua yang telah menyakiti keluarga Ye terperangkap dalam satu jaring. Sasa, aku di pihakmu. Aku tidak pernah menyakitimu. Kau masih mau memutarbalikkan fakta? 5 tahun lalu, kau yang mencuri rahasia dari keluarga Ye. Kau yang mengubah data dan memberikannya pada keluarga Qian. Kau masih mau menuduhku? Kalian semua sudah tahu. Lin Xiaoyan, kau akan menerima ganjaran hukum. Sasa, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Huo Hunting sejahat itu. Tapi kau malah memilihnya. Hanya dengan cara ini, aku punya kesempatan untuk menikahimu. Mencintaiku? Jadi kau membuat keluarga Ye bangkrut? Membuat ayahku tanpa alasan yang jelas menderita 5 tahun di penjara? Lin Xiaoyan, kau tidak mencintaiku. Kau hanya posesif. Tangkap dia. Sasa, apa kau benar-benar setega ini padaku? Lin Xiaoyan, semua ini adalah balasan atas perbuatanmu. Tidak. Hari ini adalah pernikahanku dengan kakak Xiaoyan. Yesa, semua ini salahmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati! Kakak Xiaoyan. Sasa, bisakah kau memaafkanku? Tidak mungkin. Semuanya sudah terlambat. Cepat bawa ke rumah sakit. Selama ini, aku sudah banyak merenung. Memang benar aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak terbawa emosi cemburu dan terus menyakitimu. Maafkan aku. Sikapmu mengakui kesalahan lumayan tulus juga. Aku yang terlalu lambat menyadarinya. Aku seharusnya menyadari semua ini lebih awal. Sejujurnya, aku seharusnya tidak meragukanmu hanya karena kamu punya anak. Berapapun anak yang kamu punya, aku akan menerimanya. Benarkah? Serius banget. Kalau begitu, aku mau memberitahumu. Sebenarnya, selain yang kamu tahu 4 anak ini, ada 6 anak lagi. Berapa? Kenapa? Kamu tidak menerimanya? Aku terima. Asalkan itu anakmu, aku akan menerimanya. Kalau begitu, aku beritahu kamu, sebenarnya anak-anak ini, semuanya anakmu. Dulu melahirkan, itu kembar 10. Anak-anak, ayo keluar.
Sayang-sayang, panggil papa. Apa? Rujuk! Rujuk! Cium! Cium!